Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pelet Nasi Selangkangan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku udah bilang, Mak, gak usah masak rendang lagi. Aku gak doyan. Suara Bagas terdengar begitu tajam. Tidak seperti dulu, seolah Bagas yang dulu telah tiada dan diganti dengan Bagas yang kasar seperti ini. Bu Ina yang sebelumnya sempat mengaduk wajan, kini menghentikan kegiatannya tersebut. Tangan tuanya gemetar. Suntil yang ia pegang nyaris terjatuh. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada emak? Waktu kecil, kamu selalu minta emak buatkan rendang. Lalu sekarang, kenapa gak suka? Dulu ya dulu, Mak. Sekarang sudah beda. Lidahku berubah, oke? Bagas meraih jaket yang tergeletak di atas sofa. Lagi pula sekarang sudah ada Julia yang memasak untukku di rumah. Dia tahu apa yang aku suka. Dia istriku yang paling aku cintai, melebihi apapun. Dada Bu Ina terasa begitu sakit, seolah dihujam dengan beribu anak panah, setelah mendengar ucapan tidak berperasaan dari sang putra. Udara di ruang tamu rumah tua itu pun kini terasa begitu pengap. Semuanya menjadi hening yang menggantung, membuat hubungan di antara ibu dan anak itu semakin berjarak. Nah Bagas, Bu Ina memanggil pelan, nyaris seperti sebuah berbisik. Dulu kamu pulang 2 hari sekali, sekarang sebulan sekalipun enggak. Apa kamu gak kasihan dengan emak? Emak seorang diri aja di rumah ini. Tambah Bu Ina dengan kelelehan air mata. Bagas memalingkan wajahnya, sorot matanya berubah menjadi dingin, tidak tersentuh. Aku sibuk, Mak, banyak pekerjaan. Lagian Julia gak suka aku keluyuran, apalagi ninggalin dia sendirian di rumah. Jelas Bagas menambah rasa sakit di hati Bu Ina yang merasa jika dirinya tidak berarti lagi di mata sang anak. Dimana hanya ada Julia dan selalu Julia, istri yang Bagas cintai, sampai mengabaikan dirinya yang sudah tua ini. Bu Ina hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan luka dalam dadanya di balik senyum yang datar. Gak apa-apa, Nak. Kalau memang istrimu yang melarang datang ke sini, emak berusaha pahami keadaan kalian. Bagas mengangguk singkat lalu keluar tanpa pamit. Pintu menutup dengan suara keras. Bu Ina menatap punggung anaknya dari balik jendela. Langkah kaki Bagas cepat, seperti ingin pergi segera mungkin dari rumah masa kecilnya. Seraya berbisik dalam hati, apakah emak sudah salah mengambil sebuah keputusan? Sebab memberi restu untukmu menikahi Julia. Hal itu membuat Bu Ina seolah kembali ke masa di mana Bagas dan Julia menggelar acara pernikahan yang sederhana setahun lalu. Julia datang dari kota tetangga, seorang anak perantau yang katanya bekerja di butik. Parasnya manis, dengan gaya bicara yang lembut. Bahkan saat pertama kali datang, Julia membantu Bu Ina mencuci piring tanpa diminta. Emak bisa istirahat saja biar Julia yang beresin semuanya, katanya waktu itu sambil menyingsingkan lengan baju. Suaranya seperti alunan musik gamelan yang terdengar pelan, tenang dan menenangkan hati. Waktu itu Bu Ina sempat berpikir, anak ini baik sekali. Mungkin sudah rezeki Bagas memiliki istri yang seperti Julia. Tapi waktu telah mengupas lapisan halus itu, di mana Julia mulai jarang datang ke rumah Bu Ina. Jika datang pun Julia masih memasang wajah ramahnya dengan senyum yang tetap terukir, tapi dengan sorot mata yang nampak kosong, terlihat tenang dan hening, seolah Bu Ina melihat sosok Julia yang berbeda dengan sebelumnya. Hingga malam harinya Bu Ina menyimpan lauk yang ia masak ke tudung saji. Matanya terus melirik ke arah jendela. Sudah jam 9 malam dan ia tahu Bagas tidak akan kembali. Mungkin Bagas gak akan kembali lagi, gumamnya pelan. Ia memilih masuk ke kamar, tapi langkahnya terhenti sejenak di ambang pintu dapur
Bu Ina melihat sekilas bayangan seorang perempuan yang tengah berdiri menghadap kompor. Bayangan itu nampak begitu jelas membentuk sosok seseorang. Tapi di saat Bu Ina berkedip, sosok itu seketika menghilang, seolah memang tidak ada siapapun. "Apa itu tadi?" kata Bu Ina yang tidak ingin berteriak. Nafasnya tercekat. Ia tahu siapa yang ia lihat, dan ia tahu itu tidak mungkin nyata. Sebab hanya ada dirinya seorang diri di dalam rumah ini. Keesokan harinya ia memutuskan datang ke rumah Bagas. Rumah kontrakan itu berada di ujung gang. Tapi ketika ia ingin menyambangi rumah sang anak, tiba-tiba saja tercium aroma bau wangi melati yang langsung menyambutnya begitu pintu dibuka. "Oh, emak yang datang." Julia menyambutnya dengan senyum manis. Baju dasternya bersih, wajahnya nampak pucat, tapi masih terlihat cantik. "Nak Bagas di mana, Nak?" tanya Bu Ina ingin tahu. "Apakah Bagas masih tidur? Tadi malam dia nggak datang lagi ke rumah. Mungkin kecapean," tambah Bu Ina seraya memperhatikan keadaan dalam rumah, berharap bisa melihat sosok sang anak. "Apakah emak boleh masuk?" tanyanya sedikit ragu, sebab Julia masih berdiri di ambang pintu, seolah tidak mengizinkan dirinya untuk masuk. "Boleh mak, silakan," terang Julia kemudian setelah mendengar ucapan Bu Ina dan mempersilahkan sang mertua masuk, seraya melangkah ke belakang untuk mengambilkan air putih. Bu Ina yang sudah duduk di ruang tamu masih mencium aroma wangi yang sama. Bahkan ia merasa aneh, sebab bau ini terlalu wangi menurutnya, bahkan bercampur dengan bau yang lain yang menempel di hidungnya, seperti dupa yang masih basah. "Ya Tuhan, sebenarnya ada apa ini?" Batin Bu Ina merasa risih dan bulu kuduknya mulai meremang. Matanya masih bergerak pelan ke arah dapur, di mana ia melihat keadaan dapur itu terlihat begitu bersih, bahkan terlalu bersih. Semua peralatan ditata simetris tanpa celah, tidak ada panci kotor, tidak ada bekas minyak, seolah tidak pernah digunakan sama sekali, seperti hanya sebuah pajangan semata. "Nak Bagas masih tidur, Kak Julia?" Bu Ina mencoba membuka obrolan. "Iya mak, Mas Bagas kalau kecapean memang suka begitu. Tapi jangan khawatir mak, ada Julia yang selalu memperhatikan Mas Bagas." Julia tersenyum, tapi senyum itu terlihat seperti ukiran kayu, terlalu kaku dan seolah dibuat-buat. Tidak menampakkan sebuah ketulusan di dalamnya. Bu Ina memaksakan tertawa kecil. "Emak, ada bawa rendang kesukaan Bagas buat makan siang nanti." Julia menoleh sejenak. "Makasih mak, tapi Bagas cuma makan masakan Julia. Dia bilang gak cocok sama masakan yang lain." Darah Bu Ina mendidih dan terasa naik sampai ke ubun-ubun sebab ucapan Julia, tapi ia mencoba menahannya. "Iya kak, padahal ini masakan emaknya, tapi mungkin nanti Bagas bisa bedakan sendiri." "Gak usah mak, nanti Mas Bagas bisa marah. Tapi makasih sebelumnya, sebab sudah mau repot-repot." Julia tetap memasang tersenyum, walaupun kata-kata yang diucapkan begitu menyakitkan. Setelah perdebatan kecil itu, dengan tenang Julia membawa rendang buatan Bu Ina ke dapur. Bu Ina langsung tahu dari cara Julia membuka tudung saji dan menaruh rendang ke dalam kulkas, sudah menyatakan bahwa makanan itu tidak akan pernah sampai ke meja makan. "Sebenarnya apa yang membuat Julia seperti ini terhadapku?" batin Bu Ina bertanya-tanya. Perkara apa yang membuat sikap Julia berbeda dengan sebelumnya? Hari terus berlalu, begitupun dengan keadaan Bagas yang makin jauh dari genggamannya. Bahkan sang putra sudah lupa dengan hari ulang tahun ibunya sendiri. Bahkan, hal yang paling menyakitkan adalah ketika Bagas mengirim sebuah pesan singkat di mana Bu Ina meminta Bagas untuk datang ke rumahnya. "Maaf mak, Julia saat ini ingin aku temani di rumah saja." Di malam itu Bu Ina sampai bermimpi. Ia melihat Bagas berdiri di tengah dapur rumahnya sendiri dalam keadaan telanjang dada. Wajahnya terlihat begitu pucat dengan sorot mata yang kosong. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di belakangnya Julia tengah berdiri, seraya memegangi centong, kemudian menyuapkan nasi dari piring yang penuh dengan cairan merah ke mulut Bagas. Anehnya Bagas hanya menurut dan tidak bisa menolak sama sekali. Bu Ina terbangun dengan keringat dingin dan dada yang terasa sesak. Ada sesuatu yang salah dan tidak beres. "Ya Tuhan, apa yang tengah terjadi pada anak dan menantuku?"
kata Bu Ina seraya terus mengelus dada dan berdoa kepada Tuhan atas mimpi buruk yang ia lihat. Pagi harinya Bu Ina kembali ke rumah Bagas. Kali ini ia membawa serbet tua dan tumpeng kecil untuk syukuran kecil hari Jumat. Julia membuka pintu, masih dengan senyum yang sama. "Wah, yang datang ternyata emak. Kenapa banyak bawa masakan?" tanya Julia, lebih tepatnya mengintimidasi. Gumam Bu Ina pelan. Entah mengapa ia semakin ingin menghindari Julia dan langsung bertanya di mana putranya. "Bagas sudah bangun, Nak." Julia mengangguk pelan. "Tapi belum mandi, mau langsung ketemu." "Nggak apa-apa." Bu Ina melangkah masuk, matanya diam-diam menatap ke arah meja makan. Di sana ia melihat sebuah piring yang sudah tertata, ada satu mangkuk nasi berwarna agak kekuningan. Tapi ada aroma yang mengganggu penciumannya, aroma amis, asam, dan seperti bau kain lembab yang direndam air sabun basi. "Emak duduk dulu ya. Julia mau ke dapur sebentar." Begitu Julia pergi, Bu Ina berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati meja makan, jemarinya menyentuh mangkuk nasi itu. Terasa masih hangat, yang berarti baru saja disajikan. Ia mendekatkan hidungnya ke arah wadah nasi tersebut, dan bau amisnya makin tercium dengan jelas. Ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam nasi itu, yang pasti bukan hanya sekedar beras dan air. Memang ada yang tidak beres. Tiba-tiba suara langkah Julia membuatnya kembali duduk cepat-cepat. "Nak Julia, apakah nasi ini buat Bagas?" tanyanya pelan, hanya ingin sekedar meyakinkan. Julia menatap ke arahnya lalu tersenyum kecil. Akan tetapi, ia melihat sebuah guratan ketidaksukaan. Terlihat dengan jelas sorot mata Julia yang nampak gelap, seolah tidak memantulkan cahaya sama sekali. "Iya, Mak. Julia selalu masak untuk Mas Bagas. Nasi ini merupakan menu kesukaannya." "Oh, kalau begitu, emak mau rasa?" pinta Bu Ina. Tapi reaksi Julia membuatnya begitu terkejut. Sontak saja membuat ia terduduk, di mana sorot mata menantunya itu begitu tajam dan melotot sempurna. "Ini hanya untuk Mas Bagas," kata Julia menekankan setiap kalimat yang diucapkan, membuat tubuh Bu Ina bergetar. Setelah itu Bu Ina memilih untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Ia benar-benar merasa takut terhadap sikap Julia yang sangat berlebihan. Semakin kesini Julia benar-benar membuatnya semakin yakin jika menantunya telah melakukan sesuatu yang salah dan ia harus mengungkap hal itu. "Kenapa ya? Belakangan ini aku suka mencium bau aneh tiap malam," gumam Bu Ina sambil merapikan selimut di tempat tidur. "Apa mungkin ada sangkut pautnya dengan Julia?" tambah Bu Ina yang mencoba menepis rasa tidak nyaman yang menghinggapi. Tapi bau itu datang lagi, lembut seperti bunga kenanga yang ditabur di atas pusara, tapi bercampur amis seperti daging mentah yang sudah busuk. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana aroma itu bisa menyusup lewat dinding rumahnya yang sederhana. "Mungkin hanya perasaanku saja," gumam Bu Ina menepis perasaan itu, seraya naik ke atas ranjang dan mulai memejamkan mata. Pada pukul 2 dini hari, Bu Ina kembali terbangun. Bukan karena suara, kegaduhan, tapi ia terbangun sebab sebuah mimpi aneh. Lagi-lagi mimpi yang sama, di mana ia melihat Bagas yang tengah berdiri di ruang makan rumahnya dengan keadaan telanjang dada. Mata Bagas nampak kosong, seperti kaca yang tidak memantulkan apapun. Dari mulutnya mengalir darah tipis, menetes sampai jatuh ke lantai. Julia ada di belakangnya, membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Tangannya menyuapkan sesuatu ke mulut Bagas yang tampak seperti nasi, tapi berlendir dan berwarna merah. "Jangan, Nak, jangan kamu makan," teriak Bu Ina berulang kali, mencoba menghentikan apa yang terjadi, tapi tidak bisa. Akhirnya Bu Ina terbangun dari mimpi buruk itu dengan nafas yang tersegal. Telinganya terasa berdengung dengan keringat dingin membasahi dahi dan lehernya. "Mimpi itu lagi. Sebenarnya apa maksud dari mimpi itu?" tanya Bu Ina pelan. Keesokan harinya Bu Ina kembali mendatangi rumah Bagas lebih pagi dari biasanya. Ia mengetuk pintu 2 kali sebelum dibuka oleh Julia. "Mak, tumben pagi-pagi kesini?" tanya Julia dengan raut tidak suka ketika manik mata mereka bertemu. "Iya, Nak, emak sebenarnya mau ke pasar."
Jadi sekalian mampir ke sini. Jelas Bu Ina membuat alasan. Julia hanya tersenyum tipis, lalu mempersilahkannya masuk. Walaupun Bu Ina bisa melihat dengan jelas jika menantunya itu merasa risih dengan kedatangannya. Mas Bagas lagi mandi, tapi kalau emak mau sarapan, tadi Julia baru masak nasi kuning. Tubuh Bu Ina langsung membatu di tempat setelah mendengar tawaran yang disampaikan oleh Julia. Ia masih ingat betul bagaimana Julia melarang dirinya untuk mencicipi nasi kuning buatan menantunya itu. Kenapa dia mau menawari aku nasi itu? Batin Bu Ina bertanya-tanya akan perubahan sikap Julia. Bu Ina hanya mengangguk pelan, lalu duduk di ruang makan. Di atas meja sudah terhidang beberapa menu makanan, ada tumis tempe, ayam suwir, dan sepiring nasi kuning. Tiba-tiba tercium lagi aroma itu kembali. Bau amis yang masih samar tertahan di antara bau masakan. Boleh emak bantuin kamu di dapur, nak? Tanya Bu Ina menawarkan diri. Oh, nggak usah, mak. Julia sudah beresin semua. Emak makan aja di sini. Perintah Julia dengan cepat, seolah ada yang disembunyikan dan tidak ingin Bu Ina mengetahui. Tapi Bu Ina tidak langsung menjawab. Sorot matanya menatap ke arah dapur, memperhatikan apa yang dilakukan oleh menantunya. Hingga ia bisa melihat Julia mengambil sebuah bungkusan kecil dari toples berwarna putih. Apa yang dia masukkan? Batin Bu Ina bertanya-tanya di dalam hati, seraya memperhatikan dengan teliti. Julia menaburkan sesuatu yang diambil dari toples berwarna putih tadi dengan perlahan ke dalam nasi kuning yang baru saja diangkat dari kukusan. Butirannya nampak halus seperti serbuk kopi, tapi warnanya keabu-abuan, lalu ada beberapa helai berwarna hitam seperti rambut, sangat tipis, ikut jatuh ke dalam nasi. Mata Bu Ina semakin ia pertajam ketika gerakan Julia begitu pelan dan tertatih, seolah ini bukan pertama kali dilakukan. Nak Julia, apa yang kamu masukkan tadi apa? Pertanyaannya meluncur, sebab rasa penasaran sebelum Julia menyelesaikan pekerjaannya itu. Julia pun menoleh. Oh, itu hanya sebuah rempah, mak. Campuran dari daun jeruk kering aja biar wangi. Bu Ina tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Julia. Emak belum pernah lihat rempah kayak begitu. Suara Bu Ina mengeras. Bahkan tadi emak lihat kayak ada rambut. Tambah Bu Ina lagi dan memperhatikan toples berwarna putih yang masih berada di genggaman Julia. Julia nampak terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Ternyata emak bisa melihat dengan sedetail itu ya. Tapi yang aku masukkan bukan rambut, mak. Kayaknya sisa benang dari sapu lidi. Nah Julia, emak bukan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Emak ingin lihat sendiri, baru percaya. Tantang Bu Ina yang bersikeras dengan apa yang ia lihat. Seketika itu juga raut wajah Julia berubah. Senyumnya memudar untuk pertama kalinya dengan sorot mata menatap langsung tajam dan menusuk. Kalau emak nggak percaya sama makanan yang Julia masak, sebaiknya nggak usah makan aja. Julia nggak masalah daripada bikin ribet. Tiba-tiba saja Bagas keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah dan hanya mengenakan kaos tipis. Ada apa ini? Tanya Bagas yang seolah melihat ketegangan di antara Julia dan Bu Ina. Nah Bagas, suara Bu Ina terdengar sedikit gemetar. Emak tadi lihat Julia menaruh sesuatu ke dalam makanan kamu, seperti serbuk aneh dan juga ada rambut juga. Belum sempat Bu Ina mengadu, ucapannya dipotong dengan cepat oleh Julia. Itu cuma bumbu dapur, mak. Kemudian Julia menghampiri Bagas. Lihat emak kamu, mas, dia terlalu sensitif. Adu Julia. Bu Ina tidak terima dan kembali berbicara. Bumbu rempah apaan Julia? Apalagi yang ada rambutnya. Bagas melangkah mendekat dengan raut wajah berubah. Tidak ada lagi keteduhan di sana. Emak udah mulai kurang ajar sama Julia, bentak Bagas dan membuat Bu Ina terdiam. Emak datang ke sini hanya ingin nuduh istriku aja. Julia tiap hari masakin aku, ngerawat aku dengan baik. Sekarang emak seuzon, cuma karena nasi. Bagas terus menyudutkan Bu Ina. Nah, emak cuma khawatir, emak. Belum selesai Bu Ina menjelaskan, ucapannya langsung dipotong oleh Bagas. Udah lama, jangan ikut campur lagi. Apalagi urusan dapur, urusan rumah, urusan aku sama Julia. Sakit itu menyesak hingga ke ubun-ubun. Untuk pertama kali, Bagas membuat hati Bu Ina terasa begitu sakit. Ia merasa telah ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Tanpa berkata apapun, Bu Ina langsung pergi.
Ia pulang dengan langkah cepat. Sepanjang jalan suara Bagas terus berulang di kepalanya. Emak udah mulai kurang ajar sama Julia. Hingga sampai di rumah ia langsung menuju ke dapur. Bu Ina menyalakan kompor kemudian merebus air. Tapi ia tidak tahu untuk apa. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak mungkin itu bumbu biasa. Matanya tidak salah melihat. Ada sesuatu yang tidak wajar pada Julia. Apalagi Bagas yang sekarang bukan lagi Bagas yang dulu. Kenapa nak? Kenapa kamu membentak emak? Hanya karena hasutan Julia? Gumam Bu Ina pelan. Malamnya ia duduk di depan rumah seraya memandangi langit. Lalu ia teringat nama seseorang, yaitu Mbah Rais. Keesokan harinya Bu Ina berjalan ke ujung desa, rumah panggung kecil berdinding kayu yang dikelilingi pohon-pohon pisang dan semak liar. Assalamualaikum Mbah Rais. Pintu terbuka pelan dan menampakkan kakek tua bersarung muncul dari pintu. Walah, dikira siapa tadi? Ternyata kamu, Nduk. Sudah lama tidak kemari. Boleh saya duduk, Mbah? Tanya Bu Ina dengan perasaan tidak menentu. Ia belum yakin sepenuhnya untuk minta bantuan Mbah Rais. Tapi ia ingin mencoba mengetahui alasan kenapa Bagas berubah. Silakan, sepertinya wajahmu nampak gelisah. Bu Ina tidak langsung bicara setelah mendengar pernyataan Mbah Rais yang tepat sasaran. Seolah Mbah Rais sudah tahu dari sorot matanya saja. Ada yang ingin saya tanyakan, Mbah. Ini tentang anak saya, Bagas. Mbah Rais menarik nafas panjang. Sudah Mbah duga. Bu Ina sedikit terkejut dan kembali bertanya. Apa yang Mbah maksud? Tidak apa-apa, Nduk. Coba kamu jelaskan. Apa yang kamu rasakan beberapa waktu ini? Tanya Mbah Rais membuat Bu Ina mengutarakan kecurigaannya terhadap Julia. Saya curiga kalau menantu saya, istrinya Bagas bernama Julia itu, pakai sesuatu kepada Bagas, Mbah. Soalnya setelah menikah dengan Julia, Bagas berubah drastis dan sudah berani membentak saya, Mbah. Bahkan saya sempat bermimpi aneh, ada nasi darah bau amis. Mbah Rais menatap kosong ke kejauhan. Kalau sudah bau amis dan mimpi tentang nasi yang dilumuri cairan merah, itu bukan sekedar pelet biasa. Bu Ina menelan ludah. Jadi apa benar Bagas sudah terkena pelet, Mbah? Mbah Rais mengangguk pelan. Kemungkinan besar itu pelet nasi selangkangan. Kata-kata itu menampar udara sore yang panas. Apa itu, Mbah? Tanya Bu Ina dengan tubuh yang terasa lemas setelah mendengar pengakuan Mbah Rais. Sebuah pelet kuno yang langka dan terlarang digunakan untuk mengikat seseorang sepenuhnya dengan cara memasak nasi dan dicampur dengan air cucian selangkangan perempuan itu sendiri. Bu Ina menggeleng kuat, seolah tidak menyangka jika Julia bisa berbuat seperti itu. Lalu diberi campuran darah bulanan dan mantra. Orang yang memakannya akan terikat secara batin dan tidak bisa menolak, tidak bisa membantah, bahkan kehilangan kehendaknya sendiri. Tambah Mbah Rais menjelaskan. Bu Ina memejamkan mata dengan gigi yang bergemertak. Kemudian membuka perlahan kelopak matanya dan menatap Mbah Rais dengan raut wajah serius. Apakah bisa diputus, Mbah? Sebenarnya agak sulit, tapi masih belum terlambat. Terang Mbah Rais membuat Bu Ina membuang nafas lega. Setidaknya masih ada kesempatan untuk menyelesaikan Bagas. Kemudian Bu Ina diarahkan oleh Mbah Rais untuk mencari tahu rahasia Julia, di mana Julia mengaji ilmu pelet nasi selangkangan itu dan bagaimana Julia memberikannya kepada Bagas. Hingga akhirnya pagi-pagi sekali setelah pembicaraannya dengan Mbah Rais, ia langsung menuju ke rumah Bagas dan mengamati pergerakan Julia dari jauh. Ibu ada lihat menantu saya Julia? Tanya Bu Ina kepada seseorang tetangga yang tinggal di sebelah rumah anaknya itu. Sebab sedari tadi ia belum melihat tanda-tanda keberadaan Julia dan rumah yang masih tertutup rapat. Oh, Mbak Julia, tadi saya lihat keluar rumah sekitar jam 6:30, bawa tas kecil dan masih menyapa saya. Katanya mau belanja ke pasar, tapi kok pakai lipstik tebel banget begitu? Terang tetangga. Bu Ina hanya mengangguk pelan dengan wajahnya datar. Terima kasih ya, Bu. Ia langsung berdiri dari kursi rumah itu, kemudian melangkah dengan cepat. Setiap gerakannya dipenuhi oleh ketegangan. Tangannya menggenggam erat kerudung yang nyaris terlepas dari kepala dengan jantungnya yang terus berdetak liar.
Pagi itu ia nekat menguntit Julia, sebab ingin membongkar semua kebusukan sang menantu. Hingga ia melihat Julia yang tengah berjalan kaki dengan wajah yang ditutupi masker tipis. Mau kemana dia? Batin Bu Ina seraya terus mengikuti langkah Julia dengan cara mengendap-endap. Tapi dari arah tujuan Julia bukan menuju ke pasar, di mana Julia berbelok ke gang sempit dan menyusuri kebun tua yang sudah tidak terurus. Di ujung sana ada rumah kayu kecil yang nyaris tertutup ilalang. Julia masuk ke rumah itu tanpa ragu dan menoleh ke arah belakang, seolah sudah terbiasa datang ke sana. Bu Ina menunggu beberapa menit, lalu menyelinap mendekat. Jarak 3 meter dari jendela ia jongkok di balik semak, menahan nafas. Telinganya menangkap suara halus dari dalam rumah, suara perempuan lain, serak dan tua. Kamu yakin ini lelaki yang kamu mau? Yakin, Bu. Dia pekerja keras, mapan, anak tunggal, dan kalau dia milik saya, dia nggak akan ninggalin saya. Saya ingin mengikatnya seumur hidup. Sekali kamu pakai yang ini, nggak bisa dicabut sembarangan. Ikatannya bukan cuma cinta, tapi darah, tubuh dan tumbal nyawa. Kamu siap? Julia terdiam sebentar, lalu menjawab, pelan, dengan suara yang mantap. Saya sudah lakukan ini sejak pertama kali kami menikah, dan sudah memasakkan hidangan yang ibu pinta buat dia. Saya cuma perlu pengikat bulanannya menjadi seumur hidup. Bu Ina membekap mulutnya dengan lutut yang gemetar. Tapi ia tidak bisa bergerak dari celah jendela. Ia melihat botol-botol kecil di atas meja kayu. Di dalamnya ada sebuah cairan pekat kehitaman dan sesuatu yang melayang-layang. Rambut, kuku, dan serpihan seperti kulit. Julia duduk bersila di depan meja, kemudian membuka gulungan kain putih, mengeluarkan benda yang disimpan dilipatkan kain. Selai celana dalam yang nampak sudah tua dan masih terlihat basah. Perempuan tua di hadapannya mengambil benda itu, merendamnya ke dalam panci kecil berisi air. Airnya berubah warna. Julia menunduk, membisikkan sesuatu dengan mata terpejam. Bu Ina mundur perlahan dengan nafasnya yang pendek-pendek. Mulutnya terasa begitu kering. Ternyata semua memang benar. Batin Bu Ina begitu terkejut dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Setelah pergi dari tempat itu, Bu Ina tidak bisa tidur malamnya. Ia masih mengintai rumah Bagas. Tepat pukul 11 malam lampu dapur menyala. Bayangan Julia tampak dari balik tirai, di mana ia melihat Julia membawa sesuatu ke dapur belakang. Bu Ina menunggu setengah jam, lalu menyelinap masuk ke halaman belakang. Tangannya membuka pintu kayu dapur yang sudah ia simpan kuncinya sejak lama. Kemudian berjalan pelan-pelan, dengan senter kecil di tangan. Aku harus menggagalkan rencana busuk Julia. Aku tidak sudi Bagas menjadi budaknya seumur hidup. Tekad Bu Ina kuat. Di sudut dapur itu ada lemari kayu tua yang jarang dibuka, dan di bawah rak paling bawah, Bu Ina menemukan panci tertutup kain hitam. Pelan-pelan ia membuka kain itu. Aroma amis langsung menyergap. Tidak seperti amis daging, tapi amis yang melekat di daging busuk bercampur jamur. Di dalam panci ada nasi, warnanya kekuningan pucat, dengan bintik merah seperti darah yang mulai mengering. Uapnya hangat dan mengeluarkan aroma seperti tubuh manusia yang tidak mandi berhari-hari. Bu Ina bergidik ngeri. Dengan tangan kanannya menutup hidung, sedangkan tangan kirinya menggenggam keras catatan kecil di saku bajunya. Ya Allah, selamatkanlah anakku Bagas dari perbuatan orang-orang yang berbuat jahat, dari para wanita penyihir yang meniupkan mantra-mantra dan buhul di malam hari, kata Bu Ina. Tepat saat itu ia mendengar suara langkah dari dalam rumah. Cepat-cepat Bu Ina menutup kembali kain penutup panci dan menyelinap keluar. 3 hari kemudian Bu Ina duduk termenung di kamarnya. Di hadapannya segulung surat dan buku catatan tua yang diberikan diam-diam oleh Mbak Rais. Ia membacanya perlahan dengan tinta merah pudar di halaman pertama. Pelet nasi selangkangan merupakan ilmu pengikat batin. Berasal dari tanah Banyuwangi. Makanan menjadi medium. Air cucian perempuan, darah haid pertama, dan mantra pemikat dicampurkan dalam nasi, dimasak, disuapkan pada target. Ikatan berlangsung seumur hidup, kecuali dihancurkan dengan puasa muti dan bacaan tertentu. Tangannya gemetar saat membalik halaman berikutnya.
Ada sebuah gambar dengan goresan kasar, seolah menggambarkan seorang lelaki memeluk wanita di meja makan, dengan wajah tanpa mata. Di depannya, piring penuh nasi berdarah. Air mata Bu Ina mengalir, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia marah pada dirinya sendiri. Kenapa tidak percaya firasatnya selama ini? Kenapa ia sudah mengetahui semuanya di saat yang sudah sangat terlambat? Sedangkan di lain tempat, di sebuah kamar, Bagas tengah duduk termenung di kursi dengan Julia berdiri di belakangnya, memijat bahu Bagas dengan perlahan. "Mas, kelihatan capek," kata Julia. "Iya," suara Bagas pelan dengan tatapan mata kosong. "Julia udah masak kesukaan Mas tadi. Mas harus makan ya, jangan bikin Julia sedih." Bagas mengangguk patuh dan berdiri. Julia menuntunnya ke meja makan. Di sana nasi kembali terhidang. Wangi anyir samar menguar dari sela uapnya. "Ini favorit Mas, biar makin sayang sama Julia." Bagas menatap nasi itu dengan mata kirinya berkedut. Sekilas bayangan aneh muncul di kepalanya, wajah ibunya yang tengah menangis dengan lelehan darah. Tapi ia tetap duduk, dan makanan yang dihidangkan oleh Julia, 1 suapan, 2 suapan, dan seterusnya. Kemudian tatapannya kembali kosong. "Bagus Mas, Mas memang pintar." Suara Julia menggema di dalam ruangan itu. Sedangkan Bu Ina yang sudah tahu tentang kebusukan Julia, akhirnya kembali menghampiri Mbak Rais untuk meminta bantuan kembali. "Tolong saya Mbak, saya tidak ingin anak saya Bagas dijadikan mayat hidup oleh wanita jahat itu," seru Bu Ina dengan lelehan air mata. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hidupnya tidak berarti jika Bagas diperlakukan seperti mayat hidup oleh Julia. Mbak Rais yang tengah menghisap rokok pelinting hanya terdiam sejenak, kemudian membuang nafas berat. "Apa kamu siap dengan resikonya nanti, Nduk?" tanya Mbak Rais yang langsung mendapatkan anggukan cepat dari Bu Ina. "Iya Mbah, apapun itu saya siap. Sekalian pun mengorbankan nyawa saya sendiri Mbah." Kemudian malam harinya mereka mengatur siasat. Tepat setelah Julia pergi dari rumah, mereka masuk ke dalam dan mencari keberadaan Bagas. "Dia seperti tidur Mbah," bisik Bu Ina pelan di depan pintu kamar, di mana Bagas terbaring di atas ranjang. Mbak Rais mengangguk pelan dengan raut wajahnya tenang. Garis-garis halus di wajah pria tua itu seolah membawa keteguhan dari dunia lain. Kemudian Mbak Rais menggenggam tasbih kecil seraya menoleh ke arah pria berusia sekitar 40 di belakangnya. "Mat, bawa air zam-zam dan kitabnya," perintah Mbak Rais. Bu Ina memandu mereka masuk pelan-pelan ke dalam kamar Bagas yang tengah terbaring di atas ranjang dengan tubuhnya tidak bergerak. Nafasnya Bagas terdengar teratur, dengan raut wajahnya pucat dan ada lingkar hitam di bawah matanya. "Bismillah," gumam Mbak Rais. Kemudian Mbak Rais duduk bersila di samping Bagas. Mat ikut duduk dan membuka Al-Quran, kemudian mulai melantunkan surat-surat pendek. Suara pria itu pelan, tapi nadanya menembus ke dasar ruang. Saat surat Al-Baqarah mulai dibaca, tubuh Bagas bergerak dengan jemari yang menegang. Tidak berapa kemudian, kaki Bagas menendang tanpa arah. "Nduk, pegang kepalanya," perintah Mbak Rais kepada Bu Ina. Bu Ina menahan kepala anaknya dengan tangis tertahan. Tasbih Mbak Rais bergerak dengan cepat dan ayat demi ayat mengalir seperti mata pisau. Tiba-tiba saja Bagas menjerit. Bukan jeritan seorang manusia biasa, tapi suaranya terdengar begitu berat, parau, bercampur dengusan kasar. Dia milikku, lepaskan dia." Mat mundur sedikit, tapi Mbak Rais justru maju mendekat dengan suara bacaan yang semakin keras. Lantunan ayat disisipkan dengan doa-doa pemutus sihir. Tubuh Bagas terus menggeliat dengan mata yang terbuka dan berwarna putih semua. Tidak berapa lama Bagas tersedak. Mulut Bagas terbuka dan dari sana keluar semburan cairan hitam pekat. Aromanya seperti bangkai. Di sela muntah itu terlihat butiran nasi yang bercampur dengan darah menggumpal. Nasi yang nampak sudah membusuk dan berwarna kehijauan. Bu Ina menjerit lirih, tapi tetap menggenggam kepala anaknya. Tubuh Bagas masih menggigil keras, lalu terkulai lemas. "Alhamdulillah, sudah keluar," desa Mbak Rais dengan nafas yang sedikit terengah. "Tapi jangan buru-buru menyadarkan dia, sebab Nak Bagas masih berada di antara sadar dan tidak. Tunggu hingga roh kembali dengan sempurna," tambah Mbak Rais menjelaskan. Bu Ina mengangguk mengerti, kemudian terus menjaga Bagas dan mengelus rambut putranya dengan penuh kasih sayang.
Ia tidak menyangka jika Bagas harus mengalami kejadian tragis seperti ini, tapi Bu Ina bersyukur sebab masih bisa menyelamatkan putranya. 3 jam kemudian Bagas membuka perlahan kelopak matanya. Sorot mata Bagas masih nampak kosong, nafasnya terdengar pelan. Lalu perlahan Bagas memandang ke arah Bu Ina. "Emak, kenapa ada di sini?" tanya Bagas seperti orang linglung. Bu Ina menggenggam tangan Bagas erat. "Iya nak, emak ada di sini. Emak akan jaga kamu, percayalah," seru Bu Ina yang tiada kuasa menahan tangisnya. Bagas mengerja beberapa kali, lalu ia menangis begitu saja. Sebuah tangis yang dalam, tubuhnya bergetar seperti anak kecil yang ketakutan. Aku gak ngerti dengan apa yang terjadi, Mak. Tapi kenapa aku merasa jauh dari emak? Kenapa aku gak inget banyak hal? Rasanya kayak hidupku kabur." Jelas Bagas seraya memegangi kepalanya yang terasa begitu sakit, seolah tengah dipukul dengan palu besar, begitu menyiksa. "Sudah nak, sudah. Jangan paksakan dirimu mengingat hal yang sudah berlalu. Itu semua bukan salahmu. Sekarang kamu sudah bebas," kata Bu Ina mencoba menghentikan tangan Bagas yang terus menjambak rambutnya sendiri. "Julia istriku." Bagas menatap sekeliling. "Julia di mana, Mak? Di mana istriku?" Sebelum ada yang menjawab, suara pintu depan terbuka dengan pintu yang terhempas dengan begitu keras. Julia berdiri di ambang pintu dengan sorot mata yang menyapu ruangan tersebut. Kemudian Julia melihat Bagas terbaring. Di sana ada Mbak Rais yang tengah duduk bersila dan Bu Ina di sisi Bagas. Di tangan kanan Mbak Rais ada air zam-zam yang masih menetes. Wajah Julia berubah seketika dengan sorot mata tajam dan kemerahan. Kalian sudah berani mengganggu suamiku." Suaranya terdengar pelan, tapi penuh racun. "Julia, keluar dari sini," perintah Bu Ina dengan raut tidak suka dan langsung berdiri. "Dia milikku. Aku tidak pernah membiarkan siapapun memiliki Mas Bagas. Kalian semua akan mati," Julia berteriak dengan suara melengking. Tubuh Julia gemetar dengan tangan kiri yang mencengkram tas kecil yang biasa dibawa oleh wanita itu. Dari dalamnya Julia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat. "Jangan Julia," Bagas berseru dan berusaha menghentikan Julia, tapi kepalanya masih terasa begitu sakit dan tubuhnya yang lemas. Tapi Julia sudah berlari ke kamar mandi dan membanting pintu, mengunci diri di dalam sana. Bu Ina pun pergi menyusul, mengetuk pintu dengan begitu panik. Entah apa yang akan Julia lakukan di sana. "Julia, jangan, itu berbahaya." Tidak ada jawaban sama sekali, hanya terdengar suara air yang mengalir. Sedangkan di dalam kamar mandi Julia tengah menuangkan cairan itu ke dalam gelas dengan tangan yang gemetar. Julia bersandar ke tembok dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ini gak boleh terjadi. Aku gak boleh gagal. Gak boleh. Mas Bagas adalah milikku," teriak Julia dengan ambisi dan hasrat. Julia mengarahkan gelas itu ke bibirnya, tapi sebelum cairan itu masuk ke mulut, tiba-tiba saja tubuh Julia menegang. Rasa panas langsung menyambar dari dalam dadanya dan membuat Julia jatuh terduduk. Dengan gelas pecah menghantam di atas lantai. Darah menetes dari hidung, lalu dari telinga. Mata Julia memutih dengan tangan kirinya mencakar dinding, meninggalkan jejak kuku yang patah. Ceritanya menggema dari kamar mandi. "Ah!" Bu Ina berusaha membuka pintu dan berteriak, "Julia, buka pintu!" Tapi pintu terkunci dari dalam. Tidak berapa lama terdengar suara benda jatuh, kemudian mendadak menjadi hening. Beberapa menit kemudian Bagas dan Mat mendobrak pintu tersebut sampai terbuka. Di dalam Julia terbaring kaku dengan tubuh menggigil, kulitnya mulai menghitam. Di bagian leher dan dada, mulut Julia terbuka dengan lidah yang menjulur dan bola matanya naik ke atas. Darah mengalir dari hidung dan telinga. Tubuh Julia memancarkan bau menyengat, busuk, seperti bangkai yang baru mulai membusuk. Di sebelahnya cairan dari botol tadi tumpah ke lantai, sebagian menyerap ke kain bajunya. Kulit di area yang terkena cairan itu mulai mengelupas. Mbah Rais menutup pintu kamar mandi, kemudian menghela nafas. Dia memutus ikatan sebelum waktunya, tumbal balik menjemputnya. Semua orang hanya bisa membuang nafas berat. Ternyata pelet nasi selangkangan yang diaji oleh Julia kembali kepada dirinya. Julia menjadi tumbal oleh ilmu pelet yang ia gunakan, kemudian mati dengan cara yang begitu tragis. 2 hari kemudian keadaan rumah sudah sepi setelah Julia dimakamkan tanpa banyak orang tahu sebab kematiannya.
Bagas duduk di halaman rumah seraya memandangi langit sore. Seraya merenungi apa yang sudah terjadi kepadanya dan Julia. "Mak, aku ngerasa setahun ini hidupku seperti mati." Bu Ina tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk erat lengan anaknya dengan erat, seolah menguatkan Bagas jika semua ini adalah ujian untuk mereka. "Aku makan, tidur, kerja, tapi semua itu seperti bukan aku yang melakukannya, seolah ada yang ngatur aku dari dalam kepala ini." Jelas Bagas memberitahukan apa yang dirasakan selama ini. "Emak tahu, Nak, ini pasti sangat berat untuk kamu, tapi kita harus melanjutkan hidup ini. Jangan berputus asa, yang lalu biarlah berlalu, kita tata masa depan." Jelas Bu Ina mencoba menguatkan putranya. Bagas memejamkan mata, perlahan air mata mengalir lagi. "Mak, maafkan aku, mungkin setahun ini aku pernah berbuat kasar ke emak, atau aku menghina emak tanpa aku sadari sama sekali," kata Bagas dengan raut penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Nak, emak tahu itu semua bukan kehendakmu." Jelas Bu Ina yang sudah memaafkan semua kejadian itu. Di sudut halaman, uap tipis dari kemenyan terakhir yang dibakar oleh Mbak Rais perlahan menghilang bersama ikatan jahat yang akhirnya terputus. Tanpa mereka sadari jika ada sosok bayangan yang mengintip dan mengintai, seolah menunggu waktu yang tepat. "Aku tidak pernah melepaskan tumbal yang sudah disepakati," kata sosok tersebut dengan mata merah menyala. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.